misal gagal, kan kita bisa jadi filsuf. Oh gitu. Kata Bang Jadi orang yang berkarya, kalau karyanya itu terkenal jadi artis yang populer. Ya. Kalau tidak terkenal jadi Filsuf. atau apa yang membuat Anda ingin berkarya? Pengen terkenal atau apa tuh? Pengen meluapkan isi hati yang karena diputus cinta gitu. Oh. Gak ada. Itu pengalaman Goklas berarti. Aku cuma bilang A. Oh, berarti yang lain-lain gak wakil tuan, cuman pendeta yang wakil. Yang lain ketua. Karena ada ketua ada wakil. Berarti ketua tuan. Jangan bahas itu. Ketuanya Tuhan. Oh gitu. Oke, kembali lagi dengan kita podcast Sewon Bajingan atau Bajingan Sewon. Terserah mau bilang apa. Base lah berarti base. Apa itu base? Bajingan cewon tadi kan. Oh gitu base. Makanya kita bertempat di Sewon toh. Oh, iya. Bukan Sewonnya yang bajingan, bukan. Iya, Orang kitanya yang Iya. bajingan gitu. Bajingan Sewon itu. Bajingan artinya kan tukang becak ya? Gitu Iya, Kalau supir supir gerobak. ya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan bajingannya. Bukan. Lagunya si ini siapa? Wali-wali ada. Ada. Emang dasar itu. Emang dasar kamu. Bajingan ya. Oh iya deh. Bukan. Enggak, yang Itu di sawah itu bajingan Nadine bos. Amijah. Nadine Amizah. Nah. Bun, hidup berjalan seperti itulah. Nah, Dikacangnya awak bah. Dikacangin. Bajingan itu di sawah bos. Kok bisa? Ini. Bahasa apa itu? Baja. Baja tak. jadi nanti Tolong mas, jangan pakai bahasa daerah soalnya Oh. penonton kita ini Indonesia dan internasional. Siap. Nggak, Nanti tapi kita buat translate. dia yang ngejokes, aku yang malu itu loh. siap salam dari Binjai. Oke, sebelumnya karena ini podcast pertama, mungkin teman-teman yang menonton ini, yang akan menonton ini belum tahu ya. Ya, saya perkenalkan, saya sebagai moderator lah ya. Moderator. Nama saya Rimanda Sinaga. Sekarang saya bertempat tinggal di Yogyakarta. Nah, teman saya ini, silakan perkenalkan. Nama saya Goklas Marpaung. Biasa dipanggil Paung Uns. Apa itu? Biar agak cute. Biar agak cute. Nah, Uns. Agak Unce. Iya, Unci itu Bukan Bang kan. Uncle kan? UNCH. Gitu ya. Kim Jong Un itu ya. Goklas ini tinggal di mana? Sekarang ini stay kerja di mana gitu? Saya di ini, Kota Jogja bagian selatan. Oh, di mana itu? Di dekat pantai. Pantai. Oh. Nah. Ini kerjanya ngambil-ngambil sampah di pantai gitu. Untuk ini, ngebabat itu, Oh, ngebabat ya. merintis karir. Perang kritis. Babat ngeri kali. Kok campur-campur, Bos? Ngebabat. Nggak tahu aja. Ini Parang tritis. Jalan Iya, Paris. Pemirsa ya, kami biasa bercanda seperti Iya. itu. Di sana sekarang babat alas di Parangtritis. Bapak salah itu cuma ini, cuma Oh, apa namanya istilah Iya. gitu. Oh, merintis karir Merintis di karir. musik berarti ya. Iya. Sebagai apa, vokal atau drummer atau Sebagai ini gitaris. Oh, gitaris. gitaris nggak gitu. Oh, kayak gini. Ini. Oh, Ini gitu. gitaris. Oke, dong, gini. itu perkenalan dari teman kita yang satu yang ganteng ini dan Excellent. yang satunya lagi. Nama yang, saya Brindil Kurus. Kebetulan saya itu asli orang Jogja, tapi bukan orang Sewon. Selatannya. Jadi mungkin bisa dilihat dari ini ya, obrolan kita, cara ngomong kita agak beda gitu agak ya. beda. Aku lebih halus. Mereka agak ini teriak-teriak. Agak ngelogo. Biasalah. Iya, agak Ciri-ciri khas. Kan kami Batak. perantau Batak loper. di daerahnya si Brandy. Iya. Izin. Nggak apa-apa. Di sini aku yang minoritas kok, kan berdua. Ma. Aku cuma satu. Woma. Nah, Brindil ini profesinya ini kalau nggak salah adalah seorang pelakor ya? Apa? Penyanyi dong. Bukan. Penyanyi. Penyanyi. Ini saya belum terkenal. Lagunya belum ada yang belum banyak yang Awak dengar. kira aku. Iya. Pencinta drakor. Wah, Oh, dia pelakor, Pak. Penyanyi laga Korea. Masuk ya. Jadi Kau ada pencinta singkatan-singkatan drakor. gini ya. Agak internal banget ya ini. Berarti sekarang ini apa target ke depan, visi misi sebagai seorang gitaris Bang Goklas? Sekarang itu misalnya aku
lagi gawe musiknya ini bla 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 terus apa gitu. Rencana-rencana kira-kira. Tadi kan udah Bobat Alas toh itu. Bobat alas itu apa bobat alasnya? Ini ngapain anak orang gitu loh. Ya ngapain biar nggak apa kali. Biar gak apa kali ya. Apa kelas? Lagi ngapain sekarang? Aktivitasnya apa? Lagi fokus ini cari dana untuk berkarya. Oh, iya. Jadi ya bekerja setiap malam gitu. Bukan di dunia malam. Loh, dunia malam lah, setiap malam sih mana? Oh iya. Setiap malam ya dunia malam lah. Maksudnya ini bekerja sebagai mengiringi musik di tempat-tempat kayak kafe. Oh ya, klub-klub gitu. Resto-resto gitu. Klub enggak ya? Kelep tipis-tipis, Bos. Berarti kan Karena ada kan tipis-tipis di situ. Oh iya. Ini, Bos. Buat ini tuh. Apa ini? Jelas dulu kau ini. Ini tari-tarian, Bos. Apa nari? Oh iya. Enggak balik ini. Gak balik ini. Alen, jadi agak lain. Gak lain. Oh sekarang ini kerjanya reguleran di Iya. beberapa tempat. Iya, Bos. Hiburan lah ya. Bisa dibilang hiburan lah ya. Untuk mengumpulkan dana sembari mau berkarya Iya, gitu lah ya. betul. Untuk apa berkarya itu kelas? Ya, biar nggak gabut. Biar nggak gabut aja. Oh, Iya. oh nggak ada visi misinya gitu. Ada sih, Bos. Ya, berkarya mana tahu meledak ya kan? Apa yang meledak? Hah? Apanya? Hati saya. Ada sakit cinta kayaknya. Makanya berkarya. Jangan dibahas, Bos. Agak Pak, siapa tahu si cewek itu nonton loh. agak rebat. Apa yang Ribut. Berat. Salah pula. Wah, belum bisa ini dibawa ke Medan ini. Berkarya itu tadinya terinspirasi dari orang atau memang ada suara-suara setan atau Tuhan gitu yang mengaliri pikiran Anda sehingga Anda pengen berkarya atau apa gitu. Bentar dulu, Bosku, pikirkan dulu. Suara dari mana gitu. Kelamaan nih. Kelamaan. Durasi. Waktu kita cuma sedikit 30 menit. Mahal waktu soalnya kelas. Waktu adalah uang soalnya. Dari mana inspirasinya? Dari Atau apa yang membuat Anda ingin berkarya? Pengen terkenal atau apa? Atau pengen meluapkan isi hati yang karena diputus cinta gitu. Oh, Nggak ada. Itu pengalaman Goklas berarti. Aku cuma bilang ngelak dia. masih loading. Nggak, ini aja wujud karyanya apa? Wujud karyanya apa? Kan ada banyak atau karya itu lagu. Ya. atau apa? Gitu? Makan. Jelas lah. Enggak menjahit, Bos. Menjahit. Iya. Menjahit. Itu mijat. Memang ini. Kalau ini pijat. Oke. Itu saudara Goklas. Bagaimana dengan saudara Brindil Enggak ini? industri ya kalau gue. Industri mantap dia dah. Padahal fokus pertama lu masih. Iya, Kayak udah industri ya. Industri udah. Sering Nggak sama gitu. Deddy Kobuser kayaknya ya. Iya. Lewat itu, Bos. Mijit Deddy Kobuser mas. Pijit enggak? Asis Apa? Asisten. lupa aku, Bos. Oke, saudara Brindil, ini sekarang ini lagi apa? Maksudnya meniti karir sebagai atau apa gitu loh. Ya itu, aku tuh nyanyi juga, nyanyi ada karya beberapa, ada Udah ada tersedia di platform. ya, tapi lagu-lagu Jawa. Oh, lagu kebetulan. Kebetulan lagu-lagu Jawa. Terus buat sampingannya, bukan sampingan sih, ini pokok juga sih. Oh, pokok. Karena belum Belum meledak ya? Belum meledak lagunya Oke. toh. Kukira tadi penyakit, Bos. Apa? Efek samping. Sakit juga itu, sakit miskin. Aku masih miskin. Pokoknya masih miskin toh, Oke. lagunya belum meledak jadi adalah pokokku itu yang penting ya berhubungan juga dengan musik aku ini. Jadi backing vokalnya, Backing vokalnya. salah satu Artis. di Jawa Jogja. juga, Jogja. Siapa itu artisnya? Ada Evan Los, terus kemarin Evan Los yang lagunya Mbok Yo Sing Full Senyum saya. Oh, coba. gitu. Nyanyikan sambil nyanyikan biar tahu kita. Siapa tahu. Tapi ini aja, Brindil nyanyi HE-HE-nya aja kan. Tahu kan? Nyenggaknya bukan dia. Kadang-kadang backing, kadang-kadang yang enggak. gitu. Gimana itu lagunya? Kau Evan Loss-nya tahu ini? Enggak, Tapi kita nggak disponsori Evan Los ini. Ya, ya. enggak, Belum enggak. beda-beda. Ini biar orang tahu. Oh ya, yang ini lagunya. Apa, Bos? Dari E aja. Nah, itu C. Oh, di stem. Oh, sel. Oke.
Jangan emosi nanti. Nah, jadi lagu ini, pencipta lagu ini ngajak Brindil jadi backing vokal. Nah, disitulah dia mencari pundi-pundi. Yang gimana lagunya coba ini? Mbok iyo sing full senyum sayang. Nah, aku yang gitu-gitu. Lanjut. Si bos yang nyanyi dia hahaha. Jangan. Jadi hahaha. Kalau di panggung dia backing vokal, tapi kalau di tempat kayak gini aku backing vokalnya. Levelnya kan beda dia. Oke. Gitu-gitulah lagunya. Oke. Mbok iyo sing full senyum sayang. Ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsi. Jelas-jelas aku ndak mampu. Oke. Udah gitu aja lah. Nanti terlalu panjang nanti ya. Malah kayak promosi kita ya. Padahal udah dibayar ya. Padahal lagunya pun udah naik juga. Gak ada gunanya di promosi ini. Tanpa kita yang penting kalian tahu bahwasanya tiap vokalis si Full Senyum ini nyanyi di panggung ada Brindil Ya, sebenarnya. pasti ada saya. Gitu. Dan saya yang satu lagi apa? Ada Langit pagi. Bukan. Langit sore juga. Langit sore juga dia. Wah, ngeri kali kok ternyata. Yang lagi sore yang kayak mana lagunya? Yang itu. Dari apa? Kasih G. Cinta itu sederhana. Agak sombong ya. Yang rumit itu Kamu mencintaimu itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Oke. Nah, gitu-gitu. Oh itu ya, itu lagunya yang rumit. Oh, udah lama itu ya? Udah lama. Itu juga udah hits juga itu. Oh, Pernah berarti Mas Brindil dulu diajak sama yang punya lagu itu zaman kapan itu? Tahun berapa itu? kalau ketemu sama ownernya Langit Sore itu ya, namanya Arman Harjo namanya. Oh, Arman Harjo. Ya, itu pertama kali ketemu itu 2020 kayaknya. Oh, 2020. Nah, diajaknya 2023. Artinya kan dia seleksi juga untuk jadi seleksi sampai bisa jadi untuk backing jadi vokalnya. nggak sembarangan juga itu loh. Ya kan iya, waktu itu aku juga masih belajar toh nyanyi gitu. Walaupun sampai sekarang juga masih belajar, tapi kan Tapi dengar-dengar katanya dulu sampean itu sama Tio Satrio itu pernah satu panggung gitu-gitu ya? enggak, malah Itu enggak. gimana itu ceritanya itu? Kalau yang sama Tio Satrio, ya beberapa Artis Jogja itu dulu pernah foto bareng Oh, foto maksudnya. bareng. Iya. Oh, Kira. Oh, tapi gini, itu dia itu belum terkenal kayaknya di situ. Belum. Jadi foto jadi konteksnya bukan kau minta foto sama dia nggak gitu kan? Jadi Dia minta foto samamu. Enggak. Enggak juga ya. Jadi, ini juga dikumpulin sama Mas Arman juga itu. Mas Arman kan ada banyak link lah. Ayo yang mau ikut foto dalamnya foto buat artwork, Photoshop buat foto-foto studio itu loh. Iya, iya. Nah, itu merapat aja. Kebetulan ada banyak banget di situ. Banyak banget artis di situ yang sekarang jadi artis loh. Yang merintis sama-sama merintis lah. Siapa aja coba kalau boleh. Nah, itu lupa saya. banyak. Oh, banyak ya? Termasuk Tio Satrio yang sekarang udah Evan Los dulu juga sebelum viral kan itu juga. Sebelum viral juga itu. Nah, Benar-benar. fun fact-nya itu kebetulan yang pernah foto itu insya Allah viral. Nah, alhamdulillah, semoga ya. Nah, dan juga. semua udah viral, cuman kau yang belum gitu. Nunggu harinya lagi tuh. Nunggu harinya. Cuman hari ini hari apa maksudnya belum Hari tahu. Rabu mungkin. Enggak, maksudnya ini makin viral atau makin gak viral gitu. Wah. Tapi kita berdoa yang terbaik semoga, kan. Nggak viral-viral gitu. Bismillah. Amin. Amin ya Allah. Tapi kan Tuhan kita beda. Oh gitu ya. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda. Oke. Terlalu banyak promosi nanti. Ini lagu siapa emang? Pirja. Oh, Pirja. Nyiptain Naga Lila itu. Oh. Sekarang ada band. Oh, Berarti jadi ngomongin itu sih. Berarti sekarang ini fokus lagi buat karya sendiri. Ya, Karena beberapa sebelumnya. teman-temannya itu kayak Evan Los, si Tio Satrio, bahkan ada Fabio Asir walaupun nggak langsung ya, maksudnya Ya, termasuk ya, juga ya. ada dulu Oh. dikit-dikit lah bersinggungan. Bersinggungan. Tipes-tipes lah. Tipes lah. Iya. Oh jadi pengen ini juga lah, mencoba lah peruntungan di dunia industri ini gitu ya. Iya. Jadi
kan aku dengar nih, aku kan di luar musik, aku kan sebenarnya kan anak hukum kan, jadi nggak paham aku tentang Ya, musik. hukum malam dihukum malam. Wah, dihukum malam bener. Gimana sih perasaan dari Brindil lah dulu sebagai maksudnya perjalananmu itu ke musik itu apakah dari kecil atau sesudah dewasa gimana? Oh, kalau ini konteksnya nyanyi aja ya, karena aku kan nyanyi toh Ya, hitungannya. penyanyi. Ya kebetulan mamaku itu senang nyanyi juga. Mungkin nurun ke aku gitulah. Oh. Dari kecil juga udah diajarin. Nyanyi-nyanyi Enggak diajarin gitu. sih, tapi ya senang nyanyi-nyanyi gitu. Terus akhirnya di umur yang udah kepala 2 waktu itu baru bisa ngeluarin single. Itu perjalanannya lama juga itu karena Ada lika-likunya juga itu. Maksudnya kayaknya nggak langsung jadi artis, nggak jadi artis dalam artian pekerja seni, nggak langsung di situ kan. Enggak. Sebelumnya Banyak melalang buana ya. kerjaan apapun kusikat karena kan miskin. Jadi Gelap lah pokoknya gitu ya. Oh iya, Yang berbagai bagian gelap ya. yang gelap juga. Belum enggak ya. Kan banyak. Maksudnya kerja di tempat gelap-gelap. Pernah jadi kuli juga. Kuli Iya. itu artinya kuahnya liar gitu ya. Atau kuku liar gitu ya. Oh gitu-gitu lah ya, panjang lah ya. Iya. Nah, tapi setelah udah masuk di dunia musik gimana? Apakah maksudnya langsung jalannya terang atau Enggak. Ya kan kita dari nol ya. Jadi babat alas tadi sama kayak kelas tadi babat alas. Jadi sampai sekarang masih babat alas, nyari gimana tuh formula biar banyak yang denger, Iya, kayak pendengar gitu, kita promosi gitulah. Ya, adalah resepnya ya kan, Iya. kayak formula Krabby ada nggak pengaruhnya? dikecangnya apa? nanti di kau Oh, beda siap, lagi. bos. Ada nggak pengaruhnya itu di misalnya kau sebagai pemusik sekarang ini, terus bagaimana pandangan keluarga atau Oh, teman Ya, gitu paham aku. terhadap karirmu kan ada stereotip yang bilang musisi itu nggak jelas hidupnya gitu. gini, kalau nggak jelas, iya. Kenapa? Maksudnya nggak jelas itu penghasilannya kan musisi kan kayak wira swasta tuh, jadi ya kadang naik. Oh berarti wira swasta nggak jelas ya orangnya? Ya mungkin iya kadang. Nggak jelas dalam artian gaji ya, gaji Iya, ya. penghasilannya. Penghasilannya nggak ada yang tetap gitu ya. Ya nggak tetap. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Pernah nggak ada perasaan kayak aduh gue usah bermusik lagi gitu? Wah sering. Pernah ada Karena momen kan dari keluarga pun ngapain toh gitu-gitu. Maksudnya dalam artian nyari duit di situ kan nggak ada duitnya, gitu-gitulah. Penyanyi ada duitnya nggak? Iya. Gitu-gitulah sering. Tapi sejauh ini kan belum maksudnya belum berhenti dari musik loh. belum. Aku masih Apa yang membuat itu? Maksudnya kok kamu misalnya orang udah bilang udah kerja di sini aja jelas ini gajinya bikin kamu bisa nabung sementara di musik gak jelas. Kok masih bisa bertahan? apa ya namanya? Gimana ya? Jelasinnya agak sulit ya. Tapi pokoknya di musik itu membuat apa ya? Itu kan Hati. kesenangan gue. Kesenangan ya? Iya. Jadi walaupun nggak ada uangnya, tapi aku seneng minimal hidup kan sekali tuh bos. Iya, enggak sih. Gitu karena itu nggak takut nanti nyesal. Aduh ngapain dulu bermusik gitu kan cuma ini cuma sekali gitu loh. Hidupnya juga cuma mati tau. Ya, loh, itu kan terlalu frustasi untuk usia muda langsung Iya. berpikir mati itu kan. Banyak yang bilang gitu juga, tapi kan omongan-omongan orang itu kan nggak harus didengerin semua toh. Enggak masuk kan kamu bilang tadi kan hidup cuma sekali gitu. Karena itu nggak takut pun nanti udah tua nyesal itu loh. Aduh, hidup cuma sekali. Ngapain dulu bermusik gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Enggak berpikiran. Misal gagal, Hmm. kan kita bisa jadi filsuf. Oh gitu. Kata Bang Jadi orang yang berkarya, kalau karyanya itu terkenal jadi artis yang populer. Ya. Kalau tidak terkenal jadi Filsuf. artinya banyak mikir aja kerjanya. Kerjanya Ini mikir gimana cara juga. viral gitu Nah, mikir itu maksudnya filsuf itu ya. juga itu. Kalau gagal coba lagi bos. Iya. Nah itu kan jadi filsuf kan. Filsuf kan Sama kayak kita dulu mikir. buka bungkus kerupuk kan, yang ada hadiahnya kan. Oh iya. Ada coba lagi katanya. Komo ale-ale juga ada. Betul. Pernah nggak ada kisah misalnya kayak kamu ini udah dekat sama cewek karena dia lihat kamu keren sebagai vokalis bla bla bla, tapi ketika udah menjalani hubungan beberapa lama akhirnya dia berubah pikiran karena mungkin dia melihat realita hidup. Iya, yang ketidakjelasan itu toh. Pernah nggak ada cerita Beberapa seperti kali itu? gitu juga. Makanya kan sekarang yang ku cari itu bukan yang ku cari sih. Orang ada yang mau sama aku aja udah syukur gitu loh, tapi yang support yang jelas. Nah, support maksudnya gimana? Support itu ya aku kayak gini berproses itu kan disupport gitu-gitulah pokoknya.
Booking Halo. hotel support apa? Bukan. Maksudnya ngebooking hotel biar ini, maksudnya refreshing di situ. Tapi nggak sama ceweknya. Maksudnya ceweknya ngasih uang, kamu main-main di hotel lah gitu. Enggak pernah Itu jadi enggak? liar gitu loh. Enggak, maksudnya Ini udah ada- agak ada- baling ini, baling. Ini contoh-contoh maksudnya ada gitu-gitu enggak? Ya, Pernah enggak beberapa. disupport dalam hal kayak gitu? Enggak. Oh, enggak. Oh. Ini Ini bersih. udah anu ini. Enggak, gini loh. Enggak. Refreshing itu loh, enggak harus di tempat-tempat pantai ya. Di hotel pun bisa kan maksudnya. Jangan nih ceweknya, aduh. Cowok ini kasihan ya, maksudnya dia lagi panen banyak pikiran. Deh, kamu di hotel main-main biar kamu Oh, selalu dikirim gitu, meditasi. Dek. Ah. Ini. Meditasi itu loh, ada AC-nya tenang. Kebetulan aku pacaran sehat. Oh, Minum Ah. susu tapi. Minumnya Ultramel. kulti. Minumnya Ultramel. kulti tiap Ya. hari. Oh, Ya. gitu. Sehat kan itu? Sehat lah, Bos. Heeh. Awak aja minum tua kok terus. Udah berapa menit? Kameramen? Kali itu. 20. Oh, 20. Bah. Ada 10 menit lagi. Iya. Ya, kurang lebih kan aku mungkin ini kan nggak cuma ini aja toh, besok ada video lagi Ada toh. video Mungkin lagi. lebih diulik besok. Ya, Nah, ya. sekarang gue kelas. Go kelas dulu. Excel. Go kelas Excel, gimana? ya. Nama gantengku Excel. Oh, Nah. Oke, Excel. Jadi kalau go kelas itu terlalu nggak apa-apa. Ah, ya, Bos. Enggak nemu punchline-nya. Anggap aja nggak ada kamera. Soalnya takut nggak lucu, Bos. Soalnya aku itu nggak bisa membuat orang nggak ketawa gitu. Oh, gitu ya. Makanya Oh, gitu berusaha kalau nggak lucu mending aku diam. Ah, gitu. Iya, Bos. Sikat. Gimana? Hidup kok komedi terus. Jadi lupa aku bertanya kan. Gimana ini? Oma, cair. Pengalamanmu ketika misalnya dalam hidupmu lah. Seperti kisah Brindil misalnya ada cewek yang dulu dekat sama dia udah sering katanya akhirnya sekarang dia kebetulan ya ada yang ketemu cewek yang pas gitu. Jangan langsung itu nyenanya. Itu terlalu langsung. Udah langsung kena, Bos. Iya. Gimana? Langsung ke Coba. Langsung ini dulu ke aja, intinya, perjalanan kena ini ke aja. hatiku, Bos. Perjalanan karir dulu. Nah, Oh. itu Perjalanan boleh. karir gimana? Oh. Go kelas itu bermusik dari sejak kecil atau udah besar atau udah dewasa? Sejak cilik. Cilik, Iya, usia berapa itu? SD. Oh, SD. Iya. Siapa Senang gitar-gitar juga itu. yang menginspirasi Anda untuk bermusik? Orang tua saya. Orang tuamu. Sebenarnya enggak sih. Siapa? Cuman kebetulan orang tua bapak saya seorang pendeta. Pendeta. Nah, jadi karena biasanya kan di Pendeta gereja itu pendek tertata ya? Bukan, bukan ya? agak gelap ini, Oke, Bos. oke. Oke, Agak oke. apa kali? Oh, apa itu? Berarti disensor Pendeta itu kan? apa sih? Hah? Artinya pendeta apa sih kalau? Ma, ditanya awak bang. Nggak, maksudnya pendeta itu apa? Pekerjaan apa itu? Aku nggak tahu. Aku kan anak hukum jadi nggak tahu. Wakil Tuhan lah di bumi. Wakil. Iya. Oh, berarti yang lain-lain nggak wakil Tuhan, cuman pendeta yang. Yang lain ketua. Karena ada ketua ada wakil. ketua Tuhan. Jangan bahas itu. Ketuanya Tuhan. Oh, gitu. Mak, jangan agak bahasa agama agak berat. Iya. Bukan, Bos. Ya, yang penting wakil, Oh, dia ketuanya wakil di Tuhan. atas. Ketuanya di atas. Ah. Yang bukan pendeta berarti Hah? apa? Murid-murid gitu. Domba-domba. Domba-domba. Hmm. Oh. Domba-domba tersesat. Enggak bercanda. Takut aku ngobrol. Oke. Cut, Bos. Apa aman lah. Iya. Lagian mereka juga tahu lah itu. Hal kayak gitu biasa deh. Tersesat, Indonesia ini kan tersesat. sangat ini, orang kan sangat toleran ya, dalam hal kayak gitu-gitu ya. Itu dari kecil bermusik SD ya tadi ya? Iya, SD. Ketemu sama Pak Pendeta tadi. Oh, Kan ternyata itu bapaknya. bapakmu. Bapakku. Oh, aku gitu ya? nggak nyangka gitu. Enggak gitu. Lo, konsepnya. lo kok iso? Gitu ya? Bisa aja. Habis itu gimana? Kok bapakmu menginspirasi kau bermusik karena dia Iya. pendeta gitu? Karena sebenarnya harus dulu awalnya. Jadi nggak ada Oh, yang harus. main musik di gereja gitu. Oh, dulu bapak masih kere, maksudnya belum ada duit. Gimana? Maksudnya gimana? Nah, nariti bayon. Terus gimana? Hah? Akhirnya kau bermusik di gereja. Iya. Kebetulan jadi blank aku. Nah, intinya itulah, Bos. Kau bermusik dari kecil lah berarti. Ah. Di les-lesin nggak? Pernah di les gitar apa gitu? Atau otodidak. Pernah. Malahan aku bukan les gitar, les drum. Les drum. Iya. Soalnya aku dulu waktu kecil sukanya drum. Mukulin orang kan? Sama. Ya, basicnya Ya mukulin itu orang. satu. Oh, jadi akhirnya dilesin drum aja lah biar Iya, les biar drum. mukulin orang gitu ya. Itu Itu sama tahu-taunya dari gitaris gitu. ya, kapan ketemu di gitar? Maksudnya oh ini di sini nih passion itu gitar ini bukan drum gitu kapan itu?
SMP sih. SMP ya. Baru ada gitar elektrik kan. Kalau SD belum ada. Maksudnya baru ada gitar elektrikmu ya? Iya. Kan kau bilang baru ada gitar elektrik kan udah lama. Nggak ada kan? Sejak bapak awak pun belum lahir udah. Iya. Udah. Terus kalau kata Plato itu gitar elektrik itu udah ada sebelum ada dunia. Iya. Di dunia ide. Gitu. Oh. Agak filsuf ya. Iya. Gitu lah. Nah, kan kita sebelum sukses ini. Ya, terus Filsuf ini. gimana itu? SMP bermain gitar elektrik sampai kuliah juga ya? Kuliah, SMA, kuliah. Sampai Kuliah sekarang gitu. pun. Oh, sampai sekarang kuliah? Ma udah lulus Udah tapi lulus. pengangguran. Jadi mohon untuk orang-orang yang pengen menyumbangkan dana kasih sama gitu ya. Dana sentuhan hati jadi. Nah, itu gimana pengalaman Anda ketika misalnya lulus kuliah? Itu kan artinya kan udah berapa tahun lulus kuliah? 2 tahun. 2 tahun itu. Apa hiruk pikuk atau kegelisahan yang menggelisahkan, menggeli-geli basahkan dirimu? Ya. Jadi Ya ini hidup sekarang kayak Kayak mau bilang bajingan gitu ya? enggak. Enggak ya? Enggak mungkin enggak masuk. Enggak Gimana? Bercanda. Oke, bercanda. Dalam hati aja. Iya, bilang. hatiku aja. Seperti enggak. Gimana? Maksudnya kayak adakah hal yang menyakitkan ketika udah tahu realita hidup sesudah kuliah? Artinya kan mungkin Goklas sesudah kuliah kan langsung mandiri ya, maksudnya nggak dibiaya sama orang tua lagi gitu. Gitu nggak? Iya. Oh. Terus habis itu gimana perasaanmu yang tadinya mungkin udah dengar ya, aku kan ngulik kan. Udah dengar Goklas itu dulu orangnya itu ini banget itu, apa namanya, hedon lah atau foya-foya gitu loh. Nah, setelah artinya kan orang yang bisa hedon foya-foya itu kan pasti banyak duitnya ketika masih biaya orang tua gitu kan. Nah, sekarang gimana? Masih bisa kayak gitu kan? Sekarang malah sebaliknya. Gimana itu? Boro-boro gitu. Mau makan pun susah. Mungkin lebih irit. Oh, artinya, Iya, ya, artinya bos. setelah kuliah Eh, jadi miskin. Iya. Berarti kuliah yang membuat miskin. Artinya Bentar aku kuliah. pikirin dulu, Bos. Ya kan harusnya kan kita kuliah, habis itu hidup kita jelas. Setelah kuliah kita jadi dimiskinkan oleh pendidikan itu gitu ya. Berarti kuliah itu nggak penting berarti. Tapi dikayakan ilmunya. Ya ilmunya itu membuat kita miskin. Berarti nggak ada gunanya dong. Iya kan? Gimana ini Itu kuliah? yang menurutmu? Ada nggak efek baik dari kuliah? Menurutmu? Dapat ilmu toh. Di mana kalau misalnya ilmu kan harusnya kita gunakan untuk mencari ya normalnya pundi-pundi gitu loh. Kayaknya udah kebanyakan Mencari ini. Awak udah dibingung bawa jawabnya. Jadi kau serius gitu ya? Iya. Teman-teman, oke. Padahal tadi bercanda-canda, Bos. Oke lah gitu lah, tapi pasti ada lah efek baiknya. Efek baik dan Jangan efek buruknya. samping, nanti efek samping pikir orang buruk kan. Efek sampingnya buruk. Oh gitu ya. Nah, efek baiknya baik berarti. Nah, Gimana itu? Gimana itu? Coba jelaskan dulu. Oh gitu lah, artinya selama 2 tahun jadi masih miskin, belum kaya-kaya gitu. hampir kaya. Kok bisa hampir kaya? Cuman kayanya masih sembunyi gitu, masih ngintip-ngintip. Ini udah cocok nggak kaya? Oh gitu. Jadi dia melihat Ngintip, anjir. ininya orang dulu ya, kapabilitas orang. Udah siap belum gitu? Namanya belum cocok ini kaya, gitulah mungkin ya. Makanya kadang kan kalau si kaya masih ngintip gitu kan, dirasuki lawak kan, pinjamlah 100. Sama siapa? Biasanya Anda minjem uang. Ada lah. Itu lah Lah, secret. Jadi gitulah teman-teman, kehidupan pemusik itu apa ya, banyak apanya, cerita-cerita sedihnya, lebih banyak cerita Liku-liku lah. sedihnya ya. Liku-liku. Jadi kalau kalian lihat misalnya mereka itu euforia di media sosial bla bla bla, sebenarnya nggak semua sih, tapi kebanyakan itu bullshit itu ya. Aslinya ya kayak gini tadi. Ini yang merintis ya. Yang merintis, yang udah sukses ya ada. Pasti dilupakannya yang merintis kan gitu kan. Iya. Biasanya kan gitu ya. Gitu, biasa. Awalnya merintis barang nih. Udah ada yang sukses satu ditinggalkan kan gitu ya. Betul. Tapi ada juga yang mengajak, ada juga ya. Jangan nggak semua rata lah. Oke, adakah pesan-pesan untuk adik-adik kita yang nonton misalnya yang Yang mau kuliah. iya, misalnya dia tadinya dari SMA nih mau kuliah, siapa tahu kan gak usah kuliah lah. Atau Jangan di musik lah. jangan ini aja lah. Saya Gimana? handphoneku. Kenapa? Mati ya? Mak enggak ada yang ngecek. Lupa. Enggak punya ternyata. Aduh. Kok bisa nggak
punya. Aduh. Padahal kan musisi itu keren loh. Berat bos, nanti kita bahas di sesi kedua. Oke. Penasaran kan? Tonton terus. Sesi kedua curhat ya. Gimana pesan-pesan ke itu adik-adik kan lah ya, yang maksudnya masih SMA yang ingin bermusik, apa pesanmu ke mereka? Kasih tahu pesan kita bos. Satu-satu nanti satu-satu kau dulu. Ya. Lihat kamera. Ya walaupun udah tahu realitanya, tetaplah bermusik. Kenapa? Karena mengasihkan. Mengasihkan ya. Asik hidup miskin itu gitu. Asik. Lagi miskinnya anjir. Dipertimbangkan. Iya. Mengasihkan karena miskin itu dipertimbangkan. Bukan Tapi kalau miskinnya. bapak kalian nama Dani belum tentu ya. Lihat Al dan Dul dan Sebenarnya itu tuh langsung sukses ya. sebenarnya nggak asik ketika kita masih miskin, tapi ketika kita udah kaya nanti dalam bermusik, sekali manggung 60 juta. Cuman menggapainya terus. Cuman nggak semua punya kesempatan. Iya. Makanya banyak berdoa, bersyukur. Iya. Ya. Oke, pesan-pesan dari Brindil. Nggak ada pesan aku. Kenapa? Udah lah, hidup ya hidup aja. Iya. Wah, Iya. dalam ini filsuf ini. Kan Iya. bukan kenal karyanya ya. Bukan jadi filsuf dia. Cuman dikit kata-katanya ya. Cuman kita harus mikir keras gitu. Bukan bikin keras. Ya gitulah ya teman-teman, ini udah sampai 30 menit ya kurang lebih ya. Sesi kita yang pertama ini kita tutup dengan semangat untuk kalian semua, walaupun masih miskin tetaplah semangat. Iya. Tapi kalau udah kaya silakan frustasi. By the way, Frustasi sama aduh kaya banget aku, bagi-bagi. Jadi untuk orang miskin semangat hidup di miskin itu biar miskin terus kan gitu kan. Gitu bukan? ini udah lari kayak gini. Enggak bercanda. Tetap semangat untuk kita semua. Mau kowe kaya, mau kowe miskin, nikmati itu semua. Pasti suatu saat nanti ada berkahnya. Salam. Udah. Salam dari Binjai. Oke.